Amartek Podcast. Presented by Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Halo semua, halo. Oke, selamat datang di podcast Amartek, tempat kita ngomongin berbagai isu di dunia kerja, terutama di industri IT. Oke, tepuk tangan buat kita semua yuk. Keren banget ya, kita Amartek ini punya podcast ya. Iya betul, Ya nggak sih? Seneng banget nggak sih? Betul banget. Dan ini udah episode keempat ya. Episode keempat, berarti Wow. sudah sebelumnya kita udah 3 episode lainnya ya, Ana ya? Betul banget nih, Mas Oke, Arthur. nih Ana, kan sering ada pepatah jika tak kenal maka... Maka tak sayang. Oh bukan maka kenalan ya? Bisa juga lah bisa ya. jadi sih. Oke. Baik semuanya, jadi pada hari ini kita berdua adalah host untuk episode 4 ya di podcast Amartek. Perkenalkan, nama aku Arthur. Dan aku Ana. Dan kali ini kita akan membawakan host untuk membawakan materi ya untuk podcast Amartek pada hari ini. Oke? Betul. Dan tema hari ini itu kita akan ngomongin Tech for Good, yaitu Menarik banget. inovasi yang berdampak pada sosial. Karena kan sekarang ini teknologi itu bukan cuma kecanggihan semata aja ya Mas Arthur Yes, ya. betul banget, Sekarang Ana. tuh kita tuh merasakan teknologi itu ternyata membawa inovasi yang berdampak nih sama sosial gitu Mas Arthur. Iya betul, karena memang teknologi kan memang diciptakan itu untuk membantu tugas manusia ya Ana ya. Betul. Makanya punya dampak ke Masyarakat. lingkungan dan masyarakat, betul Iya. sekali. Nah kali ini kan kita nggak mungkin ngebahas teknologinya Ana ya. Betul, Ya. tentu kita butuh narasumber yang ahli di bidangnya Mas Arthur. Betul, karena di sebelah kita ini ya yang udah pada nunggu semua, yang udah diem-diem doang ya. Kece banget nih Yes. kayaknya. Aku kelihatan dari sini kece banget. Kece ya, banget ya. narasumber. Kamu yang paling kece yang mana? Mana ya? Itu Dua-duanya sih. dua-duanya ya. Oke, kalau gitu kita mau ajak kenalan terlebih dahulu nih untuk narasumber kita, Mas ganteng di sini mungkin ganteng. bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo. Nama saya Noval Haji Wibowo. Saya di sini sebagai IT trainer. Halo Oke. Mas Mas Noval, halo. Ya, Ya, halo semuanya. Aku sendiri Bima Fikri Ramadan. Aku di Amartek sebagai sistem administrator. Bima Fikri Ramadan, panggilannya Iya. Adan. Ada Bukan, panggilannya apa? Anan. Ah, Bima. Bima ya. Berarti Mas Noval Mas Noval. dan Mas Bima. Ya. Halo, Oke. Mas, selamat Halo. datang. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk nih, Mas Noval dan Mas Bima, aku pengen tanya dulu nih, kalau tadi kan sudah disebutkan role masing-masing ya. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan nggak sih kalau untuk pekerjaan Mas Noval dan Mas Bima tuh tadi apa aja di Amartek ini? Oke, kalau saya nih daily activity itu karena role-nya sebagai IT trainer ya, banyak ngajar. Oke. Gitu. Jadi saya mengajar dari suatu program yang masih jalan sampai sekarang. Saya tuh ngajar untuk melatih fresh graduate. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti para fresh graduates ya, berarti Ya. lulusan-lulusan IT yang masuk ke Amartek itu semua diajarin sama Mas Noval dulu? Betul sekali. Waduh, siap Pak Guru. Siap. Siapa guru? Oke, mungkin kalau Mas Bima. Ya, kalau aku sendiri tadi sesuai nama ya, sysadmin. Berarti aku adalah admin, tapi bukan admin judul ya. Oh, Aku, oke. ya, aku admin sistem. Jadi dia itu ngapain? Khususnya di Amartek sendiri tuh sysadmin itu bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola infrastruktur server serta berbagai macam platform data. Itu ada database, data warehouse, data lake, big data tool, ETL tool dan lain sebagainya gitu. Oke. Saya jujur belum tahu apa aja itu aja. Iya aja nggak apa-apa ya. Kedengarannya keren ya Mas Kedengarannya Arthur. keren ya. Iya, karena kalau orang-orang IT tuh ngomongin toolsnya atau apa tuh berasa keren ya. Karena asing mungkin di telinga kita ya. Betul. Jadi kedengarannya tuh kayak wow, apa ya itu, kayak canggih banget gitu Betul kan. banget ada. Nah, makanya kalau asing kan kita jadi harus lebih tahu ya. Betul. Nah, ini adalah tujuan kita bikin podcast teman-teman. Iya, Wah, biar yang gila lain ya. juga bisa lebih tahu lebih dalam lagi tentang dunia IT. Betul sekali. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sepertinya akan masuk ke segmen pertama kita ya pada hari ini ya. Jadi pada hari ini untuk sesi pertama ya Mas Noval ya, kita akan membahas sesuatu yang cukup mungkin familiar nih kok di telinga Mas Noval ataupun Mas Bima dan teman-teman IT. Tadi kan sudah sempat dibahas ya, ada tech for good atau teknologi yang memang berdampak pada sosial dan masyarakat. Nah, menurut Mas Noval sendiri nih, tech for good itu apa sih? Oke,
Kalau dalam lingkup profesional, apalagi di perusahaan, tech for good itu bisa masuk ke ranah profit ya. Tapi sebenarnya nggak cuma ke ranah profit doang, bisa juga berdampak kepada kehidupan sosial. Oke. Gitu. Jadi mungkin aja bisa juga berdampak yang paling sederhana ya, kayak bantuin orang tua pakai smartphone untuk belanja online misalkan, belanja kebutuhan sehari-hari, untuk beli sayuran atau anything yang paling sederhana sih seperti itu. Oke, berarti memang maksudnya tuh teknologi yang memang sesimpel dia membantu setiap kebutuhan manusia apapun. Betul. Itu ya. Bahkan contohnya tadi lumayan dalam kehidupan sehari-hari kita Mas ya. Betul banget. Oke. Contoh lainnya ada lagi nggak Mas kalau misalkan di kantor gitu? Oke, contoh lain mungkin kita tahu, kita merasakan bersama ya, kayak contohnya kemarin sempat COVID ya. Semuanya itu di shutdown, dirumahkan, ya, pekerjaan-pekerjaan itu jadinya dikerjakan itu di rumah dan mungkin sampai sekarang juga masih berdampak ya. Dalam konteks yang seperti itu, yang memang biasanya kita tuh melakukan itu secara langsung, tatap muka, itu kan jadinya nggak beroperasi ya. Nah, dari Tech for Good ini berdampak juga terhadap hal tersebut. Jadi mungkin yang memang sebelumnya kita belum go online ya, contohnya kayak kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, banyak pun tools-tools yang bisa digunakan kayak Google Classroom untuk belajar, banyak banget LMS yang bisa dipakai gitu ya untuk belajar. Atau bahkan kalau di kantoran kita, kalau saya ya ngajar itu kadang masih bisa pakai Zoom, pakai Discord yang sebenarnya sebelumnya belum pernah digunakan. Jadi gara-gara Tech for Good ini ya semuanya bisa kebantu dari kalangan apapun. Oke. Berarti maksudnya ini salah satunya karena memang kemarin pandemi yang terjadi ya Mas Noval ya. Itu secara nggak langsung mungkin menuntut kita manusia untuk, karena dirumahkan ya kan, jadi nggak bisa work from office di kantor, jadi mau nggak mau kerjaan tetap jalan ya, tadi pakai Google Classroom lah, Zoom dan lain ya. Oke. Apalagi itu sangat berkaitan dengan pekerjaan Mas Noval sebagai tenor ya. Betul banget. Nice. Mungkin Bima ya, kita juga perlu tahu ya contohnya nggak sih? Iya boleh, mungkin Mas Bima dijelaskan. Sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Noval udah lengkap banget gitu ya, dagingnya udah diambil semuanya. Cuma kalau dari aku sendiri sih contohnya ya mungkin kalau sekarang nih bukti kemajuan teknologi gitu ya. Iya. Sekarang nih kita mau mengiriman pesan jarak jauh gitu, itu udah mudah kan, banyak platform sosial media gitu kan ya. Cuma kan kalau kita berkaca ke zaman dulu itu kita masih membutuhkan merpati untuk berbagi pesan gitu kan. Oh gini contohnya merpati ya. Gitu. Zaman nenek moyang ya. Betul. Itu nyasar gak sih? Bisa nyasar, apalagi kalau misalnya lagi terbang diepekin sama betinaan, mampir dia kawin tuh, nggak nyampe itu pesan. Pantesan aku nggak tahu nih, kayaknya nenek moyang aku dulu bilang apa ya? Nggak nyampe soalnya. Karena pakai burung camar kayaknya. Iya, nggak nyampe burung. Iya, yang terkenal kan merpati ya. Iya betul. Oke, makanya buat teman-teman di rumah jangan pakai camar ya, pakai merpati. Makanya saya juga nggak tahu kabar kabar nenek moyang saya nggak tahu nih sampai sekarang. Oke, itu jadi contoh dari Mas Bima ya. Ya mungkin itu ya, kan daging udah di Mas Noval semuanya gitu. Oke, baik. Jadi memang Tech for Good itu baik dari selalu berkembang terus setiap zaman ya. Dari zaman nenek moyang kita tadi pakai mungkin burung atau pesan surat menyurat ya, telegram, sampai sekarang sudah semua udah serba digital ya. Betul. Oke. Berarti bisa dibilang nggak harus sophisticated ya Mas ya. Yang penting dampaknya tuh nyata buat sosial dan masyarakat. Betul. Jadi Tech for Good ini sebenarnya memang sudah layak dan wajib untuk dikenalkan dari sejak dini. Gitu. Apa ya lanjutannya? Gak apa Mas, namanya juga kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi nanti kita akan lebih banyak tahu di segmen-segmen berikutnya. Iya, oke. Oke, nah tadi kan Mas Noval sudah sempat cerita terkait IT trainer ya. Nah, aku di sini ingin tanya dulu nih untuk Mas Bima sebagai sistem administrator nih, pernah nggak sih megang project-project di Amartech ya? Dan memang berkaitan nih dengan tadi Tech for Good kayak gitu. Oke, jadi gini Mbak. Salah. Sini. Sorry, spontan. Oke, jadi
project di Amartek. Kebetulan aku saat ini sih dengan tim itu lagi nge-handle project di salah satu institusi keuangan atau bank gitu ya. Di sana kita ngapain? Kalau aku sendiri sih sesuai job desk yang aku jelasin di awal tadi. Aku tuh bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur server mereka dan berbagai platform data mereka. Yang nantinya klien gunakan untuk berbagai macam keperluan mereka. Itu ada keperluan buat analitik, ada juga buat layanan bank mereka tuh kayak aplikasi mobile bank mereka gitu sih. Oh, berarti bisa dibilang dari proyek tersebut bisa membantu institusi di masyarakat itu memberikan pelayanan yang lebih cepat juga ya ke publik gitu. Ya betul Mbak, soalnya kalau kita berkaca, balik lagi nih ya, kita berkaca ke beberapa tahun silam gitu lah. Ketika orang ingin melakukan transaksi atau transfer lah ya, itu kan mereka butuh effort untuk mendatangi bank atau minimal ATM lah gitu ya. Cuma kan kalau sekarang nih di era yang serba digital tuh semua cepat gitu ya. Mereka cukup dengan buka HP, install aplikasi mobile banknya gitu kan ya. Terus yang pastinya mereka harus terkoneksi dengan internet dan harus punya saldo intinya ya untuk melakukan transfernya. Jadi nanti Mas Arthur kapanpun dimanapun bisa melakukan transfer untuk Mbak Ana gitu. Tapi buat apa nih? Aku nggak tahu ya. Itu rahasia dong. Oh, rahasia. Konfidensial dong. Konfidensial, betul. Ya betul. Nah, ketika melakukan transfer tersebut itu kan pasti ada data yang berputar gitu kan ya, data yang bergerak. Nah, data-data tersebut itu disimpan di mana? Nah, data-data tersebut itu disimpan di sebuah sistem yang tadi kita bangun, kita jaga, kita rawat seperti anak kita sendiri gitu. Jadi kayak slogan iklan ya. Ya, lumayan. Dalam juga ya. Dalam ya. Dalam Mas Bima ini di pekerjaannya ya. Betul. Berarti maksudnya kalau tadi kan contohnya pakai aplikasi mobile banking ya. Ya, betul. Berarti ini bisa saya bilang nih Mas, kalau pakai aplikasi mobile banking ini, wah ini punya teman saya yang develop nih. Waduh. Bisa sih, tapi kayaknya nggak perlu lah, jumawan aja. Jumawan ya. Sombong nanti. Soalnya langit tuh nggak perlu mengatakan dirinya tinggi. Gitu. Kuartas hari ini. Kuartas hari ini tuh ya. Mas Bima ini ya. Iya. Ini dua karakter yang Luar berbeda biasa, ya. betul. Yang satu tuh mungkin lebih dalam gitu, yang satu lebih dalam, ekspresif, kalem, kalem. ya kan? Yang satu ini memang lucu sepertinya. Lucu. Tapi di dunia IT itu memang banyak yang lucu juga ya. Banyak. Banyak sebuah kelucuan dan komedi sebenarnya. Oke, karena memang dunia termasuk ketawa ya Mas. Iya, harus. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk teknologi yang sudah dijalankan oleh Mas Bima tadi ya, tadi kan contohnya ada mobile banking dan sebagainya. Itu memang baik lagi, Tech for Good kan memang untuk membantu kehidupan manusia ya secara sosial ya. Nah, dan ini kan juga berkaitan juga dengan edukasi bisa dibilang kan ya, karena kan kita menggunakan teknologi dan cara kita belajar kan berarti kan harus ada yang educate nih. Iya, Nah, betul. ngomong-ngomong tentang edukasi ya kan, training ya nggak sih? Training ini ada sosok yang sangat-sangat ahli di bidang ini Iya. tuh Mas Arthur. Yaitu Mas Noval Mas ya, betul ya. Noval. Nah, Mas Noval sebagai orang yang bekerja di dunia IT dan sebagai IT trainer, berarti kan tadi kan mengajari para fresh grad ya, betul ya Mas Noval ya? Betul. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas untuk pengalaman mengajar sebagai trainer di Amartek tuh kayak gimana? Oke, nah Mengajari siapa aja, fresh grad itu siapa gitu? iya. Jadi saya ini di sini ngajar untuk suatu program, programnya itu Graduate Development Program, gitu ya, yang biasa saya sebut sebagai GDP. Nah, di GDP ini saya mengajar fresh graduate yang tadi saya sebutin di awal. Jadi kalau dibilang fresh graduate dengan kebutuhan pasar kan gapnya agak sedikit jauh ya. Oke. Ya, nah ini saya tuh mengecilkan gap tersebut supaya si fresh graduate ini benar-benar bisa bekerja secara profesional, gitu ya. Nah, yang saya ajarkan selama di program tersebut itu sebenarnya nggak cuman hal teknis, gitu ya. Ada juga soft skill. Contoh sederhananya kayak gimana cara kita berkomunikasi, gitu. Bagaimana cara kita berdiskusi yang baik dan benar, bagaimana cara kita mengemukakan pendapat terkait isu yang ada atau concern yang ada, gitu. Selama training kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti bisa dibilang Mas Noval ini nggak cuma ngajarin anak-anak GDP ngoding aja ya Mas ya, tapi juga cara berpikir yang lebih sistemik dan juga cara untuk berkolaborasi dalam tim gitu ya. Ya, jadi kalau balik lagi ke Tech for Good ya, jadi saya sudah mencoba untuk menerapkan ke GDP. Jadi
kita dari training tersebut juga nggak cuma berpikir gimana nih cara bikin aplikasinya, gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ini aplikasi siapa yang mau pakai, tujuannya buat apa. Terkait GDP tadi nih sebenarnya outputnya sebagai ada juga yang sebagai website developer, ada juga yang sebagai quality assurance atau bahkan jadi data science gitu ya. Yang developer, QA sama data science. Oh, 3 ini utama nih. Iya, yang paling utama 3 ini. Yang nantinya akan terjun atau membantu project-projectnya Amartek. Nah, ini salah satu lulusan dari GDP. Oh, Mas Bima berarti salah satu ini ya, muridnya Mas Naufal. Iya, alumni dari Mas Naufal nih. Iya. Oke, alma mater Mas Naufal berarti. Ini berarti dulu peserta GDP? Iya, peserta. peserta. Student GDP? Iya. Peserta lagi dikena ini ya, ikut lomba ya. Lomba. Nah, kalau Mas Bima di sini dulu studentnya sulit apa enggak, Mas? Enggak sih. Enggak, jadi yang masuk ke dalam GDP itu semuanya difilter. Oke. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus disaring supaya bisa masuk ke dalam GDP. Oke, nah itu apa aja tuh, Mas? Yang difilter kalau boleh tahu, kayak requirements-nya ya. Requirements. Kalau requirements tuh ada ngomongin tentang technical. Seenggaknya kita tuh harus bisa tentang konsep programming. Gitu ya. Terus ada juga tentang database. Ya. Itu nggak perlu mahir sih sebenarnya. Yang penting paham konsepnya, bagaimana cara pakainya. Fundamental ya. Ya, betul, fundamental. Terus gak cuman hal teknis ya yang saya lihat. Jadi tuh ada mungkin yang memang tidak terlihat secara kasat mata, kayak ini sebenarnya dia bisa diajak belajar nggak sih? Karena kalau kita ngomongin tentang program training ini, ya poin utamanya adalah dia kan mau belajar atau enggak. Oke. Berarti secara personality ya? Ya, betul, Itu dinilai. betul. Karena kalau kita masuk ke dunia IT itu kayak kita sudah berikrar atau berjanji untuk kita selalu belajar terus-menerus. Waduh. Sampai Tiada hari tanpa belajar. Betul. Karena kan Belajar. teknologi tuh Betul. Setiap harinya ada aja update terbaru ya Mas ya. Jadi kalau Mm-mm. misal mungkin kalau pesertanya ada hari-hari di mana mereka nggak mau belajar, bisa jadi mereka ketinggalan Betul. update-nya gitu. Mm-mm. Betul Mas Naufal? Betul banget nih, kayaknya cocok jadi GDP. Waduh. Kayaknya ntar harus diobrolin dulu ke atasannya kali ya. Di hijack tiba-tiba nih kayaknya. Boleh sih. Oke, Mas Naufal, aku pengen nanya, kalau tadi kan GDP itu requirement-nya sudah disebut oleh Mas Naufal nih, Ya. ya kan? Terus boleh nggak sih Mas sebenarnya GDP ini yang mau ikut, yang mau daftar sebagai GDP itu di luar IT? Jadi persyaratan yang dibutuhkan tuh sebenarnya apa aja? Kan kalau untuk skill dia bisa ngoding atau sebenarnya mempunyai skill IT itu kan memang is a plus ya? Atau itu wajib Mas sebenarnya? Oke, sebenarnya sih nggak juga ya, nggak melulunya tentang IT. Sebenarnya mulai dari jurusan lain deh. Orang psikolog mau bikin aplikasi boleh nggak sih? Boleh sih. Boleh ya. Boleh, jawab aja boleh. Boleh aja Psikolog sebetulnya aja ya. boleh aja. Atau mungkin yang tukang masak lagi, chef, koki, ya koki mau bikin websitenya dia sendiri boleh nggak sih? Harusnya boleh lah ya. Iya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah demand. Ya, kalau dari sisi Amarteknya sendiri memang butuhnya itu dari lulusan IT. Ya sudah ada basic skillnya. Betul. Jadi apapun jurusannya sebenarnya kalau mau belajar tentang dunia IT, terutama web development tadi, data ataupun dari sisi quality assurance itu boleh-boleh aja, sah-sah saja. Yang penting poinnya tadi mau belajar. Gitu. Baik lagi intinya memang semangat untuk belajar ya, karena ya di sini ya. Mm-mm. Oke, nah kita sekarang mau tanya ke mantan studennya nih. Nah, kalau tadi kan udah dari gurunya. Oh, iya. Sekarang pengen tanya pengalaman dari Mas Bima nih di GDP itu, bener nggak sih yang dijelaskan oleh Mas Naufal? Terus selama cerita di GDP itu gimana aja? ya betul sih, kurang lebih sama gitu ya. Emang ketika sebuah rezeki mungkin ya aku diterima sebagai GDP itu. Dan tadi yang dikatakan Mas Naufal itu nggak melulu diajarin ngoding aplikasi, ngoding database gitu, nggak selalu teknikal seperti itu gitu lah. Tapi di GDP itu kita juga dilatih kemampuan soft skill kita, kayak kemampuan kita presentasi gitu kan. Terus utama itu kemampuan
menyelesaikan masalah gitu. Karena kita tuh selalu di challenge nih sama Mas Nopal gitu kan, dikasih case. Nah, gimana cara kita menyelesaikan case tersebut gitu loh. Dimulai secara sistematis gitu kan. Karena biasanya permasalahan fresh graduate adalah mereka bisa ngoding gitu ya. Mereka bisa melakukan technical ya. Cuma sistematis apa ya sebutannya? Cara mereka berpikir secara sistematis itu masih kurang gitu loh. Jadi ada masalah kita urutkan dulu. Nah, itu yang aku terima di GDP gitu sih Mas. Dan itu tuh apa ya? Fundamental sebagai seorang talent gitu loh, sebagai seorang talent di dunia IT ini sebuah fundamental penting gitu loh. Karena ya kalau seandainya ngoding aja, sekarang AI pun bisa ngoding gitu kan. Cuma kan yang dibutuhkan adalah critical thinkingnya gitu, kurang lebih segitu. Berarti gara-gara Mas Noval ini jadi berkembang ya? Alhamdulillah sih, iya. Pemikiran sistematisnya, logikanya, critical thinkingnya. Betul. Bangga nggak punya guru kayak Mas? Oh bangga dong. Pelukan dulu. Jangan. Nanti nyaman. Nyaman ya. Takut nyaman ya. Takut nyaman. Kameranya matiin dulu. Jangan. Boleh. Ini ya kalian. Takut deh. Takut diserem ya. Oke. Nah, kalau teman-teman GDP kan tadi kalau dari cerita Mas Noval sama Mas Bima, setelah mereka selesai, tadi kurang lebih berapa lama Mas untuk masa trainingnya? Oh, kalau trainingnya itu 2 bulan, efektif. Efektif 2 bulan? Ya. Itu hari kerja setiap Hari hari kerja, Senin sampai Jumat, 8 sampai 5. Oke, nanti setelah 2 bulan itu, teman-teman GDP ini setelah lulus gimana Mas? Setelah lulus itu akan ada yang namanya penempatan. Jadi nanti dari sisi kliennya Martech akan ada demand, nanti kita akan coba salurkan ke sana. Oke, jadi kliennya ini memang tadi demand-nya apa? Misalkan mereka butuh posisi QA atau tadi developer dan data, nanti dari GDP ini di-assign ke sana. Betul sekali. Itu langsung ada prosesnya juga Mas berarti? Betul, ada prosesnya juga. Oke. Berarti bisa dibilang sekarang Mas Bima sudah ditempatkan di klien ya? Cuma kalau aku case khusus. Jadi, kenapa tuh? Karena kalau dulu kebetulan demand dari klien yang buat kan kalau Mas Nopal ini mengirim untuk professional service PSTL ya Mas. Betul, ya? PSTL. Jadi waktu itu service dan augmentation. Ya itu pokoknya. Itu ya. Nah kebetulan waktu itu mungkin demand-nya sedang belum ada gitu ya. Dan ya nggak tahu lah gimana keadaan internal, dan kebetulan juga waktu itu tim internal ini butuh orang gitu ya. Di job sysadmin tadi gitu kan ya. Yes. Jadi ya makanya di situ kebetulan aku ditawarin, ya aku mau nyoba nih gitu kan ya. Sebenarnya juga emang jauh kan gitu yang diajarkan oleh, kalau secara teknik ya, secara teknik tuh agak jauh gitu yang diajarkan di GDP, dan role sysadmin tuh agak beda gitu kan. Karena kalau aku kan bersentuhan langsung dengan operating system kayak Linux, Windows dan segala macam ya. Sementara itu kan ngoding gitu ya. Cuma ini berkat ilmu yang aku dapatkan di GDP itu, yang tadi itu fundamentalnya aku dapatkan bagaimana cara menyelesaikan masalah, ya kan, berpikir dengan kritis. Alhamdulillah aku bisa survive sebagai sysadmin gitu sih. Berarti memang disiapkan untuk bisa langsung berkontribusi ya, maupun itu di internal ataupun di eksternal gitu. Betul. Ya. Terlepas tadi demand-nya mungkin belum banyak, tapi kayak oke, kamu udah cukup pintar, kamu udah bisa terjun sekalian tuh Mas ya. Terjun. Nyebur sekalian. Terlalu pintar atau kagak laku malah. Beda tipis ya. Iya, agak kesenjangan ya. Oke, aku menarik banget nih, Mas Yura suka sekali dengan konteks kita membahas GDP ini ya. Karena kan tadi tema kita di sini kan Tech for Good ya. Dan GDP ini adalah satu contoh yang sangat menggambarkan bahwa Tech for Good itu beneran ada, terutama di Amartech ya. Karena kan tadi dari GDP kita di training, diajari dari sisi nggak cuma technical, tapi dari sisi soft skill juga oleh Mas Noval ya. Kemudian di-assign ke klien-klien dan pastikan mereka di sana mendevelop aplikasi ataupun apapun tugasnya ya. Iya, siap berkontribusi lah ya, bisa dibilang gitu Mas Abdul. Betul sekali. Nah oke, kita sebenarnya sudah cukup selesai untuk membahas GDP nih, dan mungkin untuk segmen berikutnya nih, baik lagi kita ingin membahas terkait Tech for Good, berarti kan yang memang dia lebih ke harapan membangun teknologi yang bermakna nih. Ya mungkin kita bisa tanya ya. Ya, mungkin dari Mas Naufal dan Mas Bima nih sebagai praktisi di dunia IT, boleh disebutkan mungkin tantangan apa sih yang kalian temui, yang kalian lalui selagi kalian membangun teknologi gitu. Oke, kalau tantangan yang saya alami selama training aja kali ya. Boleh. Apapun Mas. Tuh, jadi kalau tantangan ini itu adalah hal yang selalu saya pikirkan selama saya mengajar, gitu ya. Karena kalau dibilang kan fresh graduate itu kalau
membuat sebuah aplikasi kan sekedar kayak yaudah nih dibikin aplikasinya, aplikasinya jalan, fiturnya jalan, terus ya udah gitu ya. Tapi kan kita juga harus kalau bisa dibilang ini kedepannya nih aplikasi mau dibawa kemana, gitu ya. Terus hubungan aja mas. Iya. Kayak pacaran aja dibawa kemana nih? Gitu ya. Sorry mas. Ngeblank kan? Pacaran. Salah saya. Oke, jadi tadi mau dibawa tujuan aplikasinya pasti ada tujuannya nih mas. Betul. Jadi biar kita tuh ketika membuat sesuatu biar nggak cuman ini buat saat ini, berarti bisa buat masa depannya juga gitu. Nah itu yang jadi sebuah tantangan yang nyata selama saya training. Tapi selama GDP ini berlangsung ya banyak banget teman-teman dari lulusan GDP yang sudah mencoba untuk menerapkan hal yang serupa. Walaupun tidak 100% sempurna, tapi kalau memang mereka sudah mulai ya itu worth it lah. Selama saya menjalankan hal tersebut. Gitu. Oke. Berarti memang tantangan dari Mas Noval tadi selain training untuk anak-anak GDP, tapi memastikan bahwa teknologi yang memang sedang kalian develop itu bisa berguna untuk jangka yang panjang ya. Betul. Mau dibawa kemana? Butuh closure ya. Oke, kalau tantangan yang dihadapi oleh Mas Bima. Kalau tadi kan berdasarkan Mas Nopal itu mau dibawa kemana gitu ya. Yeah. Berarti kan kalau menurut aku sendiri gitu, aku setuju tadi Mas Nopal, dan menurut aku sendiri apa yang kita bangun itu kita harus tahu arah tujuannya nih. Berarti apa yang kita bangun ini harus memiliki makna gitu kan ya. Nah, buat aku sendiri mungkin ya, makna yang buat aku sendiri nih dan orang-orang yang bergerak di bidang yang sama dengan aku. Mungkin beda, walaupun mungkin beda apa sebutannya? Beda jurusan lah ya, apa sebutannya. Jadi kan kalau aku nih mungkin lebih banyak ke bank ya. Cuma kan ada juga yang ke pendidikan, ada juga yang ke kesehatan, yang sama dengan aku nih role nih. Kami itu jelas menjaga keberlangsungan sistem informasi nih gitu kan. Jadi kami memastikan 24 jam itu data yang dibutuhkan itu tersedia gitu loh. Ini tuh masih pertanyaan yang langsung ke makna itu kan ya? Iya, betul sekali. Nah, masih relate kok. Masih relate ya. Nah, jadi itu salah satunya. Dan juga yang kedua adalah kami ini sebagai sysadmin itu memastikan para pengguna itu mendapatkan hak-hak mereka. Hak apa di sini tuh? Tadi hak berupa privasi dan keamanan dari data-data mereka yang kami jaga gitu kan ya. Karena kan tentu saja kan saat ini tantangan juga kan itu ya. Saat ini kan apa-apa digital gitu kan ya. Bahkan kejahatan kriminal pun sekarang digital gitu kan ya. Nah, jadi kami berkewajiban memberikan hak keamanan tersebut yang dari sisi kaminya. Karena kan bagi kalau masalah tindak kriminal cyber itu kan misalnya dari kita udah menjaga dengan baik gitu ya. Kita udah menerapkan teknologi canggih apapun untuk menjaga data-data tersebut tetap aman. Cuma bagi nanti kan itu buat apa? Balik lagi ke gimana pengguna itu bisa menjaga datanya sendiri gitu loh, supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain gitu. Ada kerap terjadi dari kitanya udah aman nih, udah teknologi tercanggih kita pakai, tapi kurang aware nih dari penggunanya gitu kan. Asal ada link iklan sedikit nih yang berhadiah 15 juta gitu kan, dia klik gitu. Itu dikirim dari WA gitu. Iya, dari WA. Sering terjadi gitu kan. Undangan aplikasi dibuka, diinstal gitu kan. Nah kan kalau ini berarti kan emang kurangnya aware kan gitu, kurangnya awareness ya. Iya betul. Dan ini juga ya emang sebenarnya tanggung jawab semua orang yang bergerak di dunia IT ya untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih aware lagi terhadap hal-hal demikian gitu. Wah, cool sekali ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan memang nih berarti itu kan sudah bisa dibilang tanggung jawab sosial ya. Dan quote unquote lah ya, tanggung jawab sosial dari teman-teman IT untuk mengedukasi masyarakat sosial. Di balik layar banget nih ya. Ya di balik layar. Kesatria di balik layar. Kesatria di balik layar. Wayang golek. Menjaga dan mengedukasi masyarakat dari balik layar, Mas Arthur. Betul. Di balik layar ngapain ya? Ya. Bekerja. Panen tadi perpati. Oh, perpati. Ini bagi ke perpati. Oke. Thank you banget nih Mas Noval sama Mas Bima nih. Tadi untuk tantangannya maksudnya sangat aku lumayan terkejut sih karena di sini kalian tuh secara nggak langsung tuh benar-benar mengemban
tugas dan tanggung jawab ya untuk masyarakat, karena ya kalian tahu, kalian berkecimpung di dunia IT dan cukup mendalami, dan kalian juga tahu dampaknya, akibatnya bagaimana jika IT itu digunakan untuk tujuan yang salah, kayak tadi ya ada chat yang masuk atau spam, link berbahaya gitu. Menarik banget pembahasan kita kali ini ya Mas Arthur. Betul sekali. Aku nggak nyangka sih, kayak menarik dan seru banget obrolan kita. Ternyata dari Mas Naufal juga sebagai IT trainer dan juga Mas Bima sebagai sistem administrator yang punya pengalaman berbeda, tapi dua-duanya punya dampak yang begitu nyata untuk masyarakat di luar sana gitu ya Mas Arthur. Betul. Nah, makanya di sini kita juga sebelum ke sesi berikutnya, nah aku tuh pingin nanya satu hal lagi, boleh nggak? Oh, boleh dong, boleh ya. Nah, Mas Naufal dan Mas Bima sendiri selama mungkin bekerja di Amartek gitu ya, apa sih hal-hal yang yang kalian suka nih untuk bekerja di Amartek itu apa aja? Mas Naufal dulu. Siapa dulu nih? Mentor. Saya dulu ya. Jadi biar juniornya bisa ngopas nanti. Iya. Tadi, Gitu ya. Enggak. tadi pertanyaannya gimana? Apa yang Mas suka nih sama bekerja di Amartek gitu? Yang paling disukai belajar di Amartek atau bekerja di Amartek? Bekerja di Amartek dan kayak budaya-budaya di Amartek tuh apa sih yang Mas Naufal suka? Yang paling saya suka itu kerja di Amartek itu kita bisa fleksibel. Oke. Gitu ya. Karena kerja di dunia IT itu nggak mesti melulu untuk hadir gitu ya. Saya di sini bisa juga mengekspresikan apa yang saya ketahui, mulai dari tools-tools yang mungkin bisa saya gunakan selama bekerja untuk mendukung saya untuk bekerja dari mana aja. Oke. Gitu. Oke. Menarik. Kalau aku tadi satu benar fleksibel ya Martek itu fleksibel itu sesuatu yang langka ditemui di pekerjaan-pekerjaan saat ini gitu kan ya. Terus kedua dari lingkungan gitu kan ya, mungkin kan kawan-kawan senior aku juga sportif gitu di sini ya. Tadi kan aku bilang di GDP ini aku di aslinya itu kan diorbitkan untuk menjadi programmer atau QA gitu kan ya. Cuma kan aku nyebrang di sysadmin gitu kan. Dan kenapa bisa survive? Tadi selain fundamental yang udah diajarin Mas Naufal, dan kebetulan juga alhamdulillahnya itu senior-senior di sini tuh sportif gitu loh. Jadi mau mengajarkan gitu loh. Karena ya oleh ilmu-ilmu yang mereka kasih lah, itu aku makanya bisa survive sampai saat ini. Itu di Amarteknya. Kalau di dunia teknologi yang aku sukanya itu ya tadi kan kalau kita bicara pekerjaan aku ataupun Mas Naufal mungkin di balik layar gitu kan ya. Cuma aku percaya sedikit atau banyaknya itu kita punya kontribusi langsung ke masyarakat gitu kan ya. Karena tadi kan sistem-sistem yang udah aku bangun bersama teman-teman gitu kan ya. Jadi aku merasa apa yang kita bangun itu menjadi jembatan untuk masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik lagi, khususnya di era yang serba digital seperti saat ini. Gitu sih kurang lebih Mas, Mbak. Dalam sekali. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Mentor dan murid ya. Pemikiran luar biasa ya Mas Betul Arthur ya. ya. Keren sekali. Oke, jadi aku sebenarnya suka banget nih untuk bahasan kita pada hari ini dan untuk Tech for Good ini ya, karena kan kita banyak membahas tadi teknologi yang sudah dibuild oleh Mas Naufal dan Mas Bima ya di GDP dan di mungkin pekerjaan individual masing-masing, dan itu semoga memang tidak hanya menjadi tren sesaat saja ya untuk Tech for Good ya, karena baik lagi seperti kata Mas Naufal dan Mas Bima, Tech for Good itu memang untuk sifatnya jangka panjang. Betul. Karena sekarang teknologi saja sudah sangat berkembang. Kita kalau hitung 10 tahun lalu juga pasti kan belum secanggih ini ya. Mungkin 10 tahun lalu AI hampir belum terdengar. Betul. Sekarang sudah digunakan di mana-mana. Betul. Apalagi 10 tahun lagi ya. Betul ya? Mungkin Betul. akan jauh lebih canggih lagi ya Mas Jauh akan Arthur lebih ya. canggih lagi. Dan yang penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat, manusia itu bisa teredukasi ya. Betul. Betul ya Ana ya? Betul sekali Mas Arthur. Makasih banyak nih Mas Naufal dan Mas Bima atas waktunya hari ini, atas ilmu dan insight-nya yang Betul. diberikan ke kami sebagai host dan juga kepada para penonton dan pendengar. Para penonton dan pendengar ini. Terima kasih banyak Mas Naufal, Mas Bima. Iya, sama-sama. sama-sama. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat Bahasan kita banget pada sih, hari ini ya. Mas Arthur. Iya. Nah, mungkin nih untuk teman-teman yang di rumah, kalau misalkan teman-teman penasaran dan ingin tahu lagi untuk materi apa saja atau topik yang dibawakan di Amartek Podcast,
Bisa chat kemana lagi? Jadi chattingan. Bisa cek kemana nih Ana? Bisa cek ke website, Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube Amartek. Nanti Bisa cek di bawah ini ya. Kita apa aja tadi Ana? Ada LinkedIn. Ada LinkedIn, ada website, Ada website. Instagram juga, dan Instagram. juga YouTube kita untuk podcast. Oh iya betul. Nanti bisa cek di bawah ini ya teman-teman ya. Rata-rata sih nama sosial media kita nama perusahaan kita ya. Amartek ya, Bumi Amartek Teknologi Mandiri. Nanti silakan lihat di bawah ini. Oke, sebentar kita akan sudahi untuk episode kali ini dengan Mas Nova dan Mas Bima. Mungkin apakah ada Pesan-pesan dan pesan-pesan terakhir? kesan Kata-kata hari ini nih. Kata quotes of the day gitu. Kata-kata hari ini dong. ya Jago dong. biasanya jago. Iya, jago. Mas Bima. Tadi sesuai apa dikatakan Mas Nopal, mungkin saat ini kita ini udah nggak percaya apa yang namanya itu bola pembaca masa depan gitu kan. Tapi satu hal yang pasti, Bola pembaca masa depan. betul, bola kristal yang biasa dipakai penyihir kita udah nggak percaya gitu kan. Bola ramalan. Iya, Ya. Ramalan, tahu Cina. udah nggak ada yang percaya kan sama itu. Oke. Tapi satu hal yang bisa dipastikan adalah di masa depan nanti itu teknologi akan berjalan di luar relativitas manusia dan kita ada di sini sebagai pengwujud dari hal-hal tersebut. Luar biasa. Ini pesan dari pesan yang sangat. Oh, Ya. Tiba-tiba jadi Bola kristal ya. Salah jadi burung merpati. Iya. Oke, dari Mas Bima lagi kan. Mas Nova ada kata-kata terakhir? Belajar terus saja. Wah, itu sikap pada jelas. Tapi oke, baik. Kita tutup saja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Bima dan Mas Noval. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya, teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman, teknologi itu adalah ciptaan kita sebagai manusia dan jangan disalahgunakan dan tetap edukasi sekitar kita supaya teknologi itu bisa digunakan sebagaimana mestinya digunakan. terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu di Amartek Podcast. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Mas.